Yang milih tema adalah orang-orang hebat yang di Balikpapan. Tema sekarang ini cukup keren, seringkali kita dengar, ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, saudara, izinkan saya mendahului dengan kisah-kisah yang menyedihkan karena kesalahan beberapa pengkhotbah. Siapa pernah dengar ada pendeta katanya punya urapan khusus? Saya pikir urapan apa? Ternyata urapannya dia diberi karunia untuk mendoakan hutang orang. Dan berapa kali saya pernah ikut kebaktian pendeta itu. Nanti saudara, setelah saya berhenti khotbah, yang punya hutang tulis di kertas kecil, angkanya, jumlahnya, bawa ke depan, nanti saya doakan. Oh, saya protes. Salah besar. Salahnya di mana yuk? Kalau hutang kita bisa didoakan, bisa lunas karena didoakan, itu kurang ajar betul. Di mana kurang ajarnya? Yang pakai duit kita yang bayar Tuhan Yesus. Orang Surabaya bilang dasmu kono. Maaf ya, yang nggak Surabaya nggak usah tahu itu kata apa. Loh, jujur jawab. Saudara setuju nggak pengajaran seperti itu? Kita yang pakai duit, Tuhan suruh bayar. Cepat jawab setuju tidak? Kalau setuju, awas kamu, perlu dibaptis lagi itu dan direndam 2 minggu di laut Balikpapan gitu. Itu kan pengajaran yang ngawur dan aneh sama sekali. Pernah saya diundang ke menara-menara doa. Saya bersyukur sebelum COVID menara doa banyak yang tutup. Saya bersyukur. Kenapa? Terlalu kita. Pernah berapa kali saya ketemu anak-anak Tuhan katanya, saya kok nggak enak ya masuk ruang doa ini, ada apa? Ternyata itu lagi ada orang yang punya hutang, katanya berdoa, sembunyi di menara doa, HP-nya dimatikan. Lah yang nagih kan setengah mati, mau cari di mana? Jujur saya tanya, di Balikpapan ada menara doa enggak? Untung tidak ada. Kalau ada cepat tutup saja. Serius. Saudara, itu hal yang salah. Hutang itu jangan sembunyi di menara doa, apalagi doa puasa. Itu salah. Hutang itu kita harus bekerja, cari duit, kumpulkan, bayar. Setuju? Harusnya begitu. Nah, itu namanya ora et labora. Maaf lagi sekali. Kalau saya mau ngomong ini rasanya dulu gimana? Siapa pernah dengar ada orang, oh itu dia pendoa, oh itu dia pendoa. Bahkan tidak sedikit gereja-gereja punya pendoa-pendoa. Nah, rupanya ada pangkat-pangkat tertentu loh. Oh, yang itu lebih sakti dari yang ini. Saya pikir sakti bagaimana sih? Nah, ternyata ukurannya begini. Oh, dia bisa doa sehari sekian jam. Nah, itu biasa lebih sakti. Oh, yang satu itu lebih kuat. Kalau doa puasa sebulan bisa berapa minggu. Wih, saya pikir luar biasa. Terus terang ya saudara, sedih. Para pendoa syafaat itu, maaf, puji Tuhan di Balikpapan gak ada menara doa. Saya gak tahu kenapa ada roh yang aneh. Mereka merasa lebih dekat Tuhan daripada yang lain. Kira-kira begitu enggak? Kalau menyebut diri pendoa itu. Apalagi kalau gereja memilih, dia ketua pendoa wilayah Indonesia Timur. Maksudnya, maaf. Lalu apa isinya pendoa syafaat? Jangan marah dulu ya, izinkan saya ngomong ini. Tidak ada orang sekurang ajar pendoa yang suka bentak-bentak Tuhan, nunjuk-nunjuk Tuhan, dan nyuruh-nyuruh Tuhan. Benar atau salah kalimat ini? Maaf. Nah, setelah berdoa untuk satu daerah, oh Tuhan, misalnya
Daerah mana? Pasir misalnya, ya, wilayah selatan dari Balikpapan. Tuhan, Tuhan ganti pasir, Tuhan kami tangking roh-roh penguasa udara di pasir sana. Dalam nama Yesus, kalau doa itu kayak rainbow gitu. Maaf saya bilang, 2 jam kurang lebih suara sudah mulai habis. Lalu pemimpin doa bilang, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan biasanya, maaf ya jangan tersinggung, maafkan saya, langsung berdoa itu luruskan kaki terus diurut-urut gitu, karena capek berlutut sekian jam berdoa. Maaf, biasanya tidak semua memang. Pasti ada yang ngomong, habis ini kita makan di mana ya? Maaf, karena saya sering ikut. 2 minggu kemudian mereka kumpul lagi. Maaf lagi sekali, pasti ada yang bertanya begini, dengar kabar enggak? Daerah Pasir gimana? Setelah kita doa 2 minggu yang lalu, ada yang ngecek enggak ke sana? Kira-kira bagaimana? Serius saya berkata ini, kedengarannya ini bagus, rohani atau bagaimana? 2 minggu kita sudah berdoa. Ayo kita cek di Pasir bagaimana? Ini kabupaten ya, yang sudah masuk daerah ibu kota baru. Ngerti nggak maksud ngecek itu? Yang dicek siapa? Ayo pikir saudara, yang dicek siapa? Nah, berani ngecek Tuhan. Apa bentuk ngeceknya? Ayo cepatlah, saudara mikir. Nah, Tuhan sudah kerja nggak ya? Terjadi apa ya di sana? Loh, ngerti nggak? Ini fakta loh, saudara. Rata-rata pendoa syafaat suka ngecek Tuhan. Loh, betul atau salah? Serius saya tanya. Bayangkan, saudara, Tuhan dicek. Nah, 3 minggu lalu kami pelayanan lintas Sumatera dari hampir sebulan ya, dari 21 Mei kami dari Lampung, ya Pak kami juga ikut, Palembang, Lahat, Muara Enim, Tanjung Enim, sampai ke Jambi, sampai ke Medan, sampai ke Pekanbaru. Nah ternyata sampai di satu tempat ada kesaksian lucu. Di sebuah gereja ada doa pagi. Nah nggak tahu yang mimpin doa ini ngantuk atau kalau sengaja nggak mungkin. Saya masih ingat lagu Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah bila tiada Tuhan. Nah nggak tahu bagaimana dia tuh lagunya diganti. Waktu saya tolong Tuhan, waktu saya tolong Tuhan, Tuhan tersesatlah jika tiada saya. Apa? Nah, dia itu bisa salah lagu sampai selesai satu lagu. Saya dengar kesaksian itu. Terus saya bilang kepada rekan-rekan dari situ, nggak salah loh. Bagaimana nggak salah? Karena itulah pendoa yang biasa ngecek Tuhan. Maka itu lagu aja sampai bisa salah. Waktu saya tolong Tuhan, keren betul kan? Nah itulah contoh-contoh yang ada, bahwa berdoa tanpa bekerja itu namanya sihir dan hipnotis. Betul tidak? Terus saya itu mencari sebab. Kenapa sih kok bisa ada gereja mengajarkan doa saja saudara? Percaya saudara, mujizat pasti ada. Wah begini saudara. Tunggu dulu. Ternyata saya menemukan penyebabnya. Saya berikan cara berpikir begini. Wajar atau tidak, maafkan saya, kalau ada orang punya duit,
lalu suka ngasih orang. Wajar atau tidak yang punya duit ini memerintah yang dikasih uang? Tolong dong, tolong dong, tolong. Jawab, wajar atau tidak? Nah, ternyata itu masuk ke dalam gereja. Karena gereja selalu menantang, mari beri persembahan buat Tuhan, mari kita berkorban untuk Tuhan. Apalagi kalau memberi perpuluhan, pasti Tuhan akan jawab. Ini yang saya kaget waktu melihat fakta itu. Karena mentang-mentang sudah memberi banyak persembahan kepada Tuhan lewat gereja, lalu Tuhan bisa diperintah seenaknya. Maka itu ketika khotbah-khotbah perpuluhan begitu digencarkan, khotbah-khotbah perpuluhan ditekan-tekankan, saudara, menyedihkan sekali. Lalu ada janji percaya, Tuhan memberkati saudara karena saudara sudah berkorban begitu banyak. Salah. Kata-kata seperti itu artinya Tuhan bisa kita beli dengan uang kita. Loh, betul tidak logikanya? Karena aku sudah memberi kok, ya patut Tuhan menolong aku. Mulai hari ini dijauhkan Tuhan dari konsep yang salah itu. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Jangan menyuap Tuhan dengan semua usaha, aktivitas, dan persembahan kita. Katakan amin. Jangan menyuap Tuhan dengan semuanya itu. Itu akan salah besar. Terus bagaimana bentuk doa yang benar? Mari kita lihat Lukas 11. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Lukas 15. Jadi doa yang bisa terjawab dan dijawab adalah doa yang isinya kerjasama dengan Tuhan. Katakan amin. Doa yang terjawab dan bisa dijawab adalah doa di mana Tuhan bekerja sama dengan kita. Sehingga kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita, istilah saya sama-sama kerja. Di situ baru ada mujizat. Kalau tidak sama-sama bekerja, nah akhirnya jadi begini. Sebelum kita baca ya Lukas 11. Siapa yang tidak percaya bahwa semua doa kita, walaupun dengan puasa, dengan serius, itu tidak harus dijawab oleh Tuhan. Betul atau salah kalimatnya? Oke, benar ya? Nah, sampaikan kepada banyak rekan-rekan kita, hamba-hamba Tuhan, saudara kita, murid-murid Tuhan Yesus yang masih belum percaya ini. Lalu muncul pertanyaan ini di hidup saya. Kalau semua doa kita harus Tuhan jawab, pertanyaannya, lalu siapa yang jadi Tuhan? Jawab dong. Kan kurang ajar kita jadi Tuhan. Nah, ini konsep yang salah. Terus bagaimana? Wih, Lukas 11 ini saya terharu sekali. Yang punya Alkitab buku, buka. Ayat mana Lukas 11 yang diberi stabilo, diberi coretan tebal sekali. Biasanya ayat berapa ayo? Lukas 11. Ayo yang bawa Alkitab buku, lihat 9. Nah itu sudah ada yang ngaku. Betul. Saya tahun
awal 80-an pernah mengancam Tuhan lewat ayat 9, jangan diikuti, saya kurang ajar betul. Karena begini, kan ada janji. Coba baca Lukas 11 ayat 9. 1, 2, 3. Karena itu saya suka sekali ayat ini. Saya beriman betul-betul. Saya tidak goyah iman saya dengan Lukas 11 ayat 9. Maka itu setelah sekian bulan saya berdoa dengan serius, nggak ada jawaban. Maaf ya, jangan tiru cara saya. Ini jahat dan kurang ajar. Ampuni saya Bapak, ampuni saya bodoh tidak mengerti. Saya marah. Lalu saya buka Alkitab saya. Begitu saya buka, contoh begini ya, maaf. Misalnya ini Lukas 11 ayat 9. Saya tunjuk, Tuhan baca ayat ini. Kurang ajar nggak gitu, saudara? Saya kurang ajar betul. Baca ayat ini. Saya sudah minta, janjimu akan diberi. Saya sudah mencari, janjimu saya akan dapat. Saya sudah ketok pintu surga. Apalagi yang saya minta bukan untuk diri saya, tapi untuk pelayanan. Sampai pada satu titik, ada gangguan Peter suara? Enggak ya? Sampai pada satu titik, begitu lembut Papa bicara kepada saya bertobat betul-betul. Dan dia, kenapa kamu nggak perhatikan kalimatku yang pertama? Nah, selama itu saya nggak ngerti. Dan waktu saya bertobat itu, saya sudah khotbahkan ayat itu hampir 18 tahun. Bayangkan, salah sampai segitu lama karena kebodohan saya. Saya nggak pernah perhatikan kalimat oleh karena itu. Ayo kita buka. Kalau ada kalimat oleh karena itu bentuknya bagaimana? Ada apa? Sebelum dan sesudah oleh karena itu. Ayo. Sebab akibat, terima kasih Pak Gembala. Sangat kaget. Oh, berarti ada sebab dan akibatnya. Jadi tidak semua yang kita minta akan diberi, tidak semua yang kita cari akan kita dapat, tidak semua yang kita ketok pintu surga dibuka. Karena ada syarat oleh karena itu. Ya ampun, bodoh sekali saya. Saya malu di hadapan Bapa di surga karena kebodohan saya. Lalu saya cari, oleh karena apa? Ternyata ayat 5 Tuhan Yesus sudah menjelaskan. Baca sama-sama mulai ayat 5 ya. Satu-satu. Lalu katanya kepada mereka. Nah, kata lalu di kata pertama ayat 5 ini yang menjelaskan kalimat pertama 9. Oleh karena itu. Nyambung gak kalau kita baca seperti ini? Lalu kata Yesus kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya, pelan-pelan. Jika ada seorang di antara kamu, berarti seorang di antara, seorang di antara kita sekarang ini loh. Saya nggak tahu yang mana. Tengah malam salah seorang di antara kita pergi ke rumah sahabat kita. Untuk apa? Dan berkata kepada sahabat kita, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Ada apa? Ya, tengah malam, jangan lupa tengah malam. Ayat 6.
Jangan lupa simpan kalimat pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Ayat 6. Sebab. Jadi gabungkan semua. Oleh karena itu. Ada apa? Lalu Tuhan Yesus berkata, ada seorang di antara saudara yang tengah malam pergi ke rumah sahabat yang punya pabrik roti. Sebab ada apa? Saudara, kenapa tengah malam ke rumah sahabatmu yang punya pabrik roti, pinjam 3 roti? Ayo baca sebab. Nah, seorang sahabatmu sedang berada dalam perjalanan, singgah ke rumahku. Oke, saya beri contoh dulu. Saya nggak punya bayangan, ya. Misalnya, kalau dari Balikpapan ada orang mau ke Sangatta. Maaf, yang ngikuti di rumah, yang belum pernah ke Kalimantan, ya buka peta aja supaya nggak bingung. Nah, dari Balikpapan ada orang, satu keluarga mau ke Sangatta. Lewat Samarinda bukan? Untuk sampai ke Sangatta. Ternyata sampai di Samarinda, anak-anak keluarga yang dari Balikpapan ini kelaparan. Nggak tahu bagaimana, istilahnya apes atau sial. Nggak ada satupun warung dan toko yang buka di Samarinda tengah malam itu. Tapi orang Balikpapan ini ingat, di Samarinda dia punya sahabat. Nah, sahabat itu saudara yang Yesus katakan, apabila dari antara kamu tengah malam pinjam roti karena seorang sahabatmu lewat. Aduh saudara, kami mau ke Sangatta, ternyata anak-anak lapar. Aduh, sial juga. Orang ini sampai ke rumah saudara, ternyata pas makanan habis semua. Dengar ya. Lalu saudara bilang, oh nggak apa-apa, tunggu. Aku pergi ke rumah sahabatku yang punya pabrik roti. Nih, apes lagi. Saudara sampai rumah sahabatmu itu. Lihat, masih ayat 6. Ayo tayangkan lagi. Apa yang terjadi di rumah temanmu pabrik roti itu? Sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Oke, sama-sama gak punya. Terus ayat 7. Ayat 7. Masakan ia yang ada di dalam rumah itu, yaitu yang punya roti, sahabat saudara, akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Jadi saudara punya masalah enggak? Saudara punya berapa masalah akhirnya? 2 masalah. Masalah pertama, sahabatmu yang kelaparan. Itu masalah pertama. Saudara enggak punya makanan. Saudara datang ke rumah sahabatmu yang punya pabrik roti. Masalahnya sama. Saudara tutup. Semua sudah dikunci, anak-anak sudah tidur, nggak bisa beri. Ayat 8 itu kuncinya. Sayang terjemahan dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru, ayat 8 ini nggak jelas. Saya akan berikan terjemahan bebas. Aku berkata kepadamu. Akunya siapa di sini? Ayo, akunya siapa di sini? Bukan. Siapa? Betul, Tuhan Yesus. Maaf, saya salah dengar. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun. Siapa ia di sini? Sahabat kita yang punya roti dan memberikannya kepadamu. Karena 2 orang itu bersahabat. Jadi yang ketok rumah punya roti, itulah kita bersahabat baik dengan yang punya roti. Yang punya pabrik roti bersahabat baik dengan yang ngetok. Nah, karena dua-dua sahabat baik, ini muncul.
Ya, karena orang itu adalah sahabatnya. Aduh, ini terjemahnya kok ngaco. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu. Sikap siapa yang tidak malu? Yaitu saudara. Bukan yang punya pabrik roti, salah. Saudara yang ngetok. Bukan gak tahu malu, beda loh. Beda. Tidak malu untuk ketok. Ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya. Nyanya siapa di sini? Saudara. Yang punya roti akan bangun juga dan memberikannya kepada saudara apa yang saudara perlukan. Pelan-pelan. Jadi begini. Ketika yang punya roti dengar ketukan saudara, tolong bangun, aku perlu 3 roti, aku pinjam 3 roti. Ada sahabatku yang punya roti jawab, ketoklah sampai capek, aku gak akan bangun. Dan aku tahu kamu gak akan marah karena kamu sahabatku. Nah, yang ngetok lebih dablek lagi. Siapa yang ngetok itu? Saudara, maafnya. Ngomonglah sampai capek gak mau bangun, aku tetap ketok. Dan aku tahu kamu gak akan marah karena kamu sahabatku. Akhirnya dua-dua ini sama keras kepalanya. Yang kalah siapa? Ayo, yang kalah siapa? Di sini saya bertobat. Siapa yang punya roti itu? Orang Bethlehem, rumah roti. Siapa yang kalah? Loh, gak usah ragu-ragu. Tuhan Yesus akhirnya bangun juga, memberikan pinjaman 3 roti kepada saudara. Karena saudara minta tanpa malu. Oleh karena itu, mintalah, carilah, ketoklah, maka itu akan diberikan kepadamu. Pertanyaan, untuk siapa minta tanpa malu itu? Ini yang gereja hampir tidak pernah mengajar. Justru kalau kita minta seperti pelajaran Lukas 11 ini untuk kepentingan diri kita dan keluarga kita, maka saudara dan saya harus tahu malu. Kok enggak amin? Tapi minta untuk orang lain yang sedang perlu, dan kebetulan kita juga nggak punya apa-apa, jangan malu minta kepada yang punya roti itu. Saya tersungkur, saya menangis minta ampun, bertobat, karena pernah nyalakan Tuhan dengan ayat yang saya ngerti salah. Bukankah sekarang sedang tengah malam? Loh, betul nggak dalam istilah akhir zaman? Di luar kita banyak orang kelaparan. Jangan cuma berdoa untuk mereka supaya Tuhan berkati mereka, jangan. Tadi siang habis mengajar 2 sesi di kantornya Anton, maka Pak Peter suami istri ngantar saya dengan anak saya ke hotel. Tiba-tiba kok saya pengen, tolong cari kopi yuk. Nah akhirnya Peter ngantar ke fotokopian. Kami lagi nunggu, tahu-tahu ada GrabFood masuk. Roh Kudus bilang, layani dia, dia lagi perlu sesuatu. Oh ya, terus dia ke belakang, ke toilet, nggak keluar-keluar, kok lama sekali. Akhirnya dia keluar.
Udah pesan, terus dia tunggu di luar biasa. Saya minta hikmat Tuhan, bagaimana cara saya ketemu dia ya? Oh, saya dapat ide untuk saya keluar, lihat-lihat yang di luar bagaimana. Akhirnya saya tanya dia. Dia kaget, saya sampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Dia lagi ngalami satu masalah sejak ditinggal mati ayahnya tahun 2014 yang lalu. Bersama dengan ibunya hidup mereka jadi sulit. Oke, ini jam kerja, saya nggak mau ganggu kamu. Minta nomor teleponmu. Saudara, tiba-tiba waktu lagi nunggu habis minuman kami berempat minum, nunggu pesanan dia juga, kok nggak selesai. Roh Kudus gerakan saya, coba kamu telepon dia. Saya langsung telepon, dia di luar, kami di dalam. Kamu ingin minum nggak? Langsung saudara dia jawab. Saya tuh merasa rupanya dia sudah lama pengen, karena dia sering, karena yang punya kafe itu sudah langganan. Maaf, kira-kira Peter dengan WA tadi dengar telepon, langsung nggak basa-basi. Ya, saya minta kopi yang ini. Saya tuh mikir, berarti sudah lama dia ingin itu. Kan dia langsung nyebut apa krom apa tadi, nggak tahu. Krom ya, monokrom. Saya nggak tahu itu kopi apa. Berarti itu saya tahu dong. Waktu dia minta jelas, hati saya bilang berarti sudah lama dia kepingin itu. Saya aja tadi masuk lama masih milihnya. Mau milih yang mana ini? Saudara, sampai tadi sebelum berangkat ke gereja ini saya masih chatting dengan dia. Dia heran-heran. Kenapa saya bisa tahu? Di sekitar kita ada banyak orang yang sedang tengah malam dan perlu sesuatu dalam hidup mereka. Oleh karena itu, mintalah, pasti kamu diberi. Bukan minta untuk diri kita dan keluarga kita. Carilah, bukan untuk kita dan keluarga kita. Ketoklah, bukan untuk kita dan keluarga kita, tapi untuk banyak orang lain. Dan syaratnya, ketika kita sedang tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita sedang punya, awas kamu pakai Lukas 11 ya. Itu kurang ajar namanya. Kok bisa? Ada ayatnya. Mari kita buka Amsal 3 27-28. Hebat firman Tuhan ini. Nah, ini kalau kita sedang punya. Lihat. Nah, ini pun terjemahnya kurang tepat. Janganlah menahan kebaikan. Saya langsung terjemahkan bebas. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Saya ganti, karena engkau mampu melakukannya. Kok nggak amin sih ya? Telat lagi. Maaf ya, kalau membaca ayat ini sulit amin, jangan-jangan orang itu pelit, dah gitu aja. Loh itu kalau nggak pelit langsung amin dong, karena kita punya. Amin. Nah, aminnya nyicil. Amin. Maaf. Jadi kalau ada orang memerlukan kebaikan yang Tuhan beri kepada kita, kita harus apa? Ayo, kita harus apa? Berikan. Karena kita punya kebaikan itu. Saya tanya kepada saudara, kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, itu gratis atau bayar? Gratis. Maka sepatutnya kita memberi gratis. Nggak usah mikir-mikir lagi kalau kita sedang punya.
Saya harap grup orang, ingat 2 hari lalu kita diskusi besar masalah ini. Jadi kalau kita sedang punya grup orang, dengar ya, dan kita ada orang yang memerlukan, nggak usah diskusi, dicek dulu orangnya malas atau tidak, suruh cek ke rumahnya, ayah kelamaan. Tapi kalau memang kita tahu orang itu nggak layak terima kebaikan Tuhan, ya udah, maaf. Ayat 28, keren lagi ayat ini. Ayat 28, janganlah engkau, itu kita semuanya, berkata kepada sesamamu, pergilah saudara dan kembalilah, besok akan kuberi. Lagi sekali, kalau kita sedang punya, jangan menyuruh mereka kembali besok. Ini iseng saja. Apalagi kalau pakai besoknya orang Jawa, mati tuh orang. Lo ngerti nggak kata besoknya orang Jawa itu bagaimana? Maaf yang Jawa jangan marah. Bagaimana besoknya orang Jawa? Nggak ketemu besok. Itu bisa kapan-kapan. Yang Jawa bertobat, maaf. Terus ini kalimat terakhir itu mengharukan. Baca 1, 2, 3. Ayo jangan pura-pura buta huruf. Ulang 1, 2, 3. Ya sudah. Tadi siang di kantornya Anton, saya dengan anak saya dapat 2 kotak nasi kotak ikan bakar ya. Nah tapi aneh loh, dari pagi saya baru makan sampai sekarang belum lapar, saya juga aneh. Nah terus kami bawa ke hotel, luar biasa. Ada 2 karyawan, pas itu 2 bungkus. Begitu kami kasih itu, saya lihat dari wajahnya senangnya luar biasa. Jadi maaf ya Ton, kalau kita ada dan ada orang perlu, jangan suruh kembali besok, basi masanya. Maaf. Jadi hebat ya firman Tuhan ini. Jadi nggak bisa cuma kita berdoa, harus ada kerja dan tindakan. Katakan amin. Ini konsep yang Alkitab ajarkan kepada kita. Contoh lain lagi, ini masih banyak terjadi, tapi sudah berkurang. Kecuali di zaman saya masih kecil dulu. Gereja ngajarkan gini, anak minta sepeda, ya ini cerita umum. Biasanya orang tua Kristen pakai istilah rohani, ya kamu berdoa dong. Saudara tahu nggak? Itu pengajaran yang sangat-sangat salah. Berarti di benak itu diajarkan oleh orang tuanya bahwa di surga ada toko sepeda. Loh, betul tidak? Karena perlu sepeda suruh berdoa. Loh, kok tertawa? Betul tidak? Itu kan konsep yang salah. Lalu gimana jawaban orang tua? Kamu nabung nak, sampai sekian waktu, ayo kita hitung. Kalau kurang, papa tambahin. Itu yang betul. Bukan suruh berdoa. Lalu yang kirim sepedanya siapa? Aduh, kalimat yang salah. Berapa banyak gereja punya cara ini? Waktu ujian akhir anak-anak, biasa enggak semua ya. Saya tahu di sini enggak ada Pak Elif, itu tempat lain. 2 hari sebelum ujian, anak-anak dikumpulkan ke gereja. Mari kita berdoa untuk ujian anak-anak kita. Ada enggak gereja seperti itu? Nah, itu salah. Harapannya, karena saya didoakan di gereja, aku pasti lulus. Nah, kalau kamu nggak belajar, itu orang Surabaya bilang, ndasmu kono. Maaf, nggak belajar kok didoakan minta lulus, enak saja.
Cara yang benar adalah orang tua mendorong anak-anaknya untuk belajar yang rajin. Setuju? Dan doa orang tua adalah jangan grogi, takut, rileks, percaya kepada Tuhan. Karena kamu sudah belajar. Kecuali kamu belum belajar, nggak bisa didoakan. Belum belajar kok minta lulus. Walaupun sekolah bapak jadi aja nggak bisa. Ngerti ya? Jadi doa itu harus ada tindakan, ada yang kita kerjakan, baru ada jawaban. Coba kita baca judulnya, Kejadian 18 ayat 16. Lihat judulnya dulu. Ya di layar nggak ada itu. Tolong yang punya Alkitab, baik yang di smartphone maupun yang Alkitab buku, tolong baca judul Kejadian 18 ayat 6. Apa judulnya? Ayo baca dong yang punya Alkitab. Bukan ayat 16, bukan ayat 1. Tuhan mengulangi janji itu ayat 1. Ayat 16 baca yang keras. 1, 2, 3. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Nah saya nggak ngerti kenapa kok diterjemahkan begitu. Bisa nggak baca dengan cepat? Dari ayat 16 sampai 20 berapa terakhirnya itu? Sampai 20 berapa terakhirnya? Oh sampai 33. Waduh agak panjang. Nggak apa-apa ya. Ayo cepat-cepat baca. Saya akan baca cepat. Untuk membuktikan ada doanya nggak Abraham itu? Nggak ada. Tapi kenapa diterjemahkan doa syafaat Abraham untuk Sodom? Maaf, ini agamawi. Ini hidup orang beragama. Doa, dikit-dikit doa. Tidak. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Yahweh, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh, dengan melakukan kebenaran, keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Yahweh, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Yahweh. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidaklah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Yahweh berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Yahweh, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Yahweh murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Yahweh, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu.
Katanya, janganlah kiranya Yahweh marah murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Kalau sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Yahweh setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Ada doa nggak? Ada doa tidak? Ada. Doanya yang diskusi ini. Bukan doa yang nyerocos sendiri, tidak. Terus main perintah tunjuk-tunjuk Tuhan begitu, tidak. Ini cara doa yang benar. Ajak Tuhan diskusi, ajak Tuhan berunding. Katakan amin. Selama ini doa kita hanya nyerocos sendiri, lalu amin, terus tunggu laporannya. Ini salah. Maka itu kata orang et labora. Doa itu nggak cuma main perintah. Kita harus buat sesuatu. Percayalah, kalau mulai hari ini Papa di surga menemukan semua kita mau diajak kerjasama oleh Tuhan, maka hidup doa kita berubah luar biasa, saudara. Serius. Tuhan mencari pendoa-pendoa yang seperti ini. Saya ingin sampaikan sebelum saya lupa. Kata Tuhan memberkati. Dengar baik-baik. Itu tidak ada hubungannya dengan uang materi. Tidak ada. Semua berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak bisa diukur dan dibeli dengan uang. Itu namanya berkat Tuhan. Segala sesuatu yang masih ada hubungannya dengan uang, itu bukan berkat Tuhan, itu hukum alam. Catat ini. Maka itu banyak gereja salah. Oh, orang itu diberkati Tuhan luar biasa. 100% pasti karena orang itu kaya, mobilnya mewah, perusahaannya banyak. Bukan. Saya tanya kepada saudara, banyak atau sedikit orang kaya tanpa Tuhan? Banyak. Bahkan setan-setan pun bisa memberi kekayaan. Loh, kok nggak ada yang ngamen? Setan bisa beri kekayaan. Buktinya Gunung Kawi, buktinya orang cari tuyul. Itu fakta loh, bukan omong kosong. Maka itu mulai hari ini jangan hubungkan berkat Tuhan dengan materi. Saya punya 3 resep untuk kaya. Saya kasih gratis. Lakukan. Pasti kau berhasil. Kok kayak gak percaya sih? Ini saya dapat dari pengalaman saya sekian puluh tahun ini. 1, tunggu dapat warisan. Kok gak amin? Loh, itu tanpa Tuhan, percayalah. Oke? 2, rajinlah. Ngetu, orang Jawa bilang. Misalnya saudara punya toko di pasar, yang lain buka jam 6 pagi, saudara jam 4 subuh sudah buka. Yang lain tutup jam 6 sore, saudara tutup jam 10 malam. Percaya orang kayak gitu pasti kaya tanpa Tuhan? Loh, ini resep kedua. Ambil saja gak apa-apa, coba tanpa Tuhan. Bahkan saya berani ngatakan, hiduplah dalam dosa. Kalau engkau dapat warisan dan rajin, pasti kaya.
Amin kan, gak usah ragu-ragu. Memang itu hukum alam. Yang ketiga, pelitlah. Lengkap saudara. Loh kok kayak gak percaya sih? Kira-kira resep ini betul atau salah? Serius. Mau coba nggak apa-apa. Nggak usah berdoa, nggak usah bertobat. Buatlah dosa. Pokoknya 3 hal ini lakukan. Apa sih definisi pelit? Ada 2 saya temukan. 1, orang pelit kalau belanja ikan pasti kepalanya. Terus disup 3 hari. Jadi 3 hari cuma makan kuah kepala ikan. Baru hari keempat makan tetelannya. Nah orang kayak begini jangan pelihara kucing, kucingnya yang mati. Betul nggak? Pelitnya minta ampun. Terus ilustrasi keduanya orang pelit. Waduh, saya bersyukur saya belajar banyak. Ya. Ada orang kaya, pelitnya minta ampun. Punya anak yang nomor 3 masih kecil, kira-kira umur 5 tahun. Sekali orang kaya ini kaget. Anaknya ini nangis. Pak, kacang hijau pak. Kacang hijau. Papanya kacang hijau. Masuk kuping pak, masuk kuping. Kenapa kamu bisa kacang hijau masuk kuping? Namanya anak kecil main. Nah orang kaya ini punya dokter pribadi. Dibawalah anak itu ke dokter diperiksa. Nah ketika dokter itu melihat si kaya pelit ini datang. Aduh pelit ini lagi. Alasannya banyak. Betul. Dokter orang periksa dong. Kenapa? Ini anak ini nakal. Masa main kacang hijau bisa masuk kuping? Oh ya? Begitu diperiksa, dokternya kaget. Aduh, ini nggak bisa diambil dengan cepet karena taruh dalam. Harus operasi. Nah, namanya orang pelit mendengar operasi. Apa dong? Apa ada cara lain nggak? Karena dokternya sudah kenal. Dokter punya jawaban. Ada yang gratis. Nah, saya mau yang gratis saja. Bawa pulang anakmu, tetesi air kupingnya 3 hari jadi kecambah kamu cabut. Bagus saya dengar ini betul juga. Kenapa toh? Itu orang pelit pasti cepat kaya. Amin kan, gak usah ragu-ragu. Maka itu orang pelit pasti gak masuk surga. Yang ngomong bukan saya loh, Tuhan Yesus. Jadi ngerti sekarang dalam hidup ini nggak bisa apa-apa diselesaikan hanya dengan doa, nggak bisa. Harus ada aktivitas dan tanggung jawab kita. Katakan amin. Supaya kebenaran itu nyata di hidup ini. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya? Ayo, siapa mau tanya? Nggak apa-apa. Ya bisa dibacakan ya di Zoom, di Instagram, di Facebook. Silakan, ada yang mau tanya? Ada? Iya, silakan. Ada mikrofon nggak ya? Ada satu atau suara yang kenceng? Coba ibu. Ya. Bagaimana membedakan pada saat kita mau membantu orang yang sungguh-sungguh memang membutuhkan bantuan atau dia tahu kita misalnya, oh dia orangnya baik. Oh nggak apa-apa dah. Oh ya. Oke. Pertanyaan bagus. Bagaimana caranya kita membantu orang tahu orang ini memanfaatkan kebaikan kita atau memang perlu bantuan? Jawabannya ada 2. 1. Ayo kita tanya dulu. Dalam hidup kita pernah atau sering memanfaatkan Tuhan atau tidak? Tuh saya tanya kok cepat jawab. Kita pernah atau sering memanfaatkan Tuhan? Ya sudah, kalau kita dimanfaatkan orang itu impas. Kok repot? Betul? Loh kok tertawa kenapa? Memang begitu jawaban saya.
Kalau mau nolong, ya nolonglah. Nggak usah pakai macam-macam. Mati duluan itu orang. Dan banyak gereja seperti itu. Dana diakonia yang datang butuh dicek 3 hal. Lihat daftar kehadirannya, rajin atau tidak. Itu jahat, saudara. 2, orang ini sudah berapa lama jadi anggota gereja kita. Nomor 3, biasanya utus-utusan untuk ngecek ke alamat. Ini jahat. Kalau gereja punya dana diakonia dan ada orang yang perlu, ya sudah kasihlah. Nggak ada yang amin. Betul, ya kasih. Coba yang belum paham ke belakang. Ternyata di belakang gereja Debat Yaswan berapa anak Pak Gembala? 11. Bayangkan. Jelas ya Bu. Tapi kalau kita tahu sendiri orang itu malas, jangan dikasih. Suruh kerja. Nasihat Konghucu bagus. Jangan beri ikan pada orang, beri kailnya. Kalau tahu. Kalau kita nggak tahu, ya udah itu ayatnya tadi. Jelas? Ada lagi yang mau tanya? Ayo, siapa lagi? Mikrofon sudah ada, tapi jangan dibawa pulang, pinjam di sini aja. Ada yang cepat? Yang mau tanya lagi, ayo kita diskusi. Banyak orang kok kayak gak ada orang sih Ada yang mau tanya, ayo. Ayo siapa? Cepat. Ayo, 1 orang bisa beri kesempatan. Ayo. Kalau enggak saya minta Pak Gembala tunjuk jemaatnya siapa yang suka bertanya itu Pak Gembala. Coba, ayo 1 orang. Kita belajar. Gak apa-apa. Ayo Anton, kamu bisa telepon tiap hari tanya gitu loh. Ayo. Tolong mikrofonnya kasih Pak Anton. Tanya ya. Di sini nggak boleh tanya, awas kamu. Oh, ada yang tanya, tunggu. Tolong ke depan dulu. Ini di Zoom ya. Habis ini Anton siapkan pertanyaan. Kalau enggak istrinya bantu. Tanya apa? Bacain, dengar. Ini ada pertanyaan dari Zoom. Kalau kita sedang menabung untuk sesuatu yang besar, contohnya beli rumah, uangnya ada, lalu ada orang susah datang, gimana? Ya, pertanyaan bagus. Menabung itu wajib. Tapi ketika yang kita targetkan untuk tabungan itu belum sampai, contoh, ada nggak tabungan hari tua? Loh, ada tidak? Ada. Masalahnya, kita nyampe nggak sih ke tua nanti? Loh, betul nggak? Aminnya apa artinya? Nyampe atau tidak? Ini saya mau tanya. Belum tentu. Banyak orang yang mati muda. Loh, betul tidak? Nah, ketika kita sudah nabung untuk hari tua, ternyata nggak tua-tua dan ada orang perlu, ya kita bantu. Apalagi zaman sekarang semuanya online. Setelah kita bantu, tinggallah tidur. Bisnis online saudara akan jalan terus. Besok bangun ada tambahan lagi. Kok nggak amin sih saya nerangkan begini? Aduh, susah bener kalau ngomongin duit ini ya. Amin. Nah, tabungan untuk menikah. Tahun berapa menikah? 3 tahun lagi. Ya sudah. Ternyata hari ini ada yang perlu. Kalau memang tahu betul, ya bagikan. Besok kerja tabung lagi. Termasuk beli rumah. Kan belum nyampe. Beli rumahnya kapan? Ya tunggu uangnya kumpul. Bukankah firman Tuhan berkata, kalau kita menabur kita pasti menuai. Kalau ada orang perlu, ya nggak mungkin saudara kasih semua tabungan soal untuk beli rumah, ya nggak mungkin. Kita bisa periksa, minta hikmat Tuhan, Roh Kudus akan menolong. Nah itu caranya. Beri kalau orang itu sedang perlu. Dengan Lukas 11 tadi itu. Oleh karena itu, nabung lagi bisa diisi lagi. Begitu itu cara saya hidup.
Ya, oke. Anton sekarang, mana mikrofonnya? Kasih. Sorry ya Anton, bukan nodong. Sekarang belum tahu ya. Tiap hari Pak Anton ini pasti tanya saya. Enggak tahu jamnya jam berapa saja. Karena saya sampai istri saya hafal. Oh itu Anton lagi ya. Saya begitu. Luar biasa. Oke. Ayo Ton. Ya. Kalau kita pas ada perpuluhan, Ada perpuluhan. Ya. Kalau orang sakit keras kita bantu perpuluhan sakit keras pada. Ya. Oke. Saudara, bukan cuma perpuluhan. Ya, kalau kita punya, entah bentuknya tabungan, entah bentuknya apa, atau itu untuk perpuluhan, kalau belum waktunya dikasih, ya toh, ya kita kan bisa kasih, lalu kita tambahin lagi, kita dapat terus kok. Ini yang kita harus lakukan. Lagi sekali asal kita tahu betul orang itu perlu lagi sakit keras, nggak apa-apa, keluarkan. Nanti kita isi lagi untuk perpuluhan itu. Jelas? Satu lagi, ada yang mau tanya? Ayo, supaya kita yakin betul. Jadi doa itu harus sambil bekerja. Oke, ayat terakhir. Kalau begitu, Roh Kudus tolong kami supaya kami betul-betul bisa hidup untuk benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Ini dahsyat sekali. Paulus saja kerja sebagai hamba Tuhan, nggak cuma berdoa. Kisah Rasul 20 33 sampai 35. Kita lihat ayat ini. Kisah Rasul 20, perak atau emas. Ini yang ngomong hamba Tuhan besar, rasul hebat, Paulus. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Keren gak kalau semua hamba Tuhan punya sikap ini? Sehingga hamba Tuhan nggak dikenal jemaatnya. Wah ini kalau tanggal segini om ini ke rumah pasti minta persembahan. Loh, jemaat itu sampai hafal loh saudara. Apalagi masa pandemik ini. Duh, sampai saya sedih. Tidak sedikit gembala ketika jemaat yang biasanya rutin memberi persepuluhan, tapi selama pandemik kan nggak bisa ada ibadah langsung, sampai hati minta tolong ya kirimkan bukti transfernya. Loh ada loh gembala seperti itu. Saya bilang ini apa bedanya dengan debt collector? Nagih, ya ampun jahat sekali. Tadinya saya nggak percaya. Akhirnya dikirim bukti itu, ini permintaannya. Nah, bukan begitu. Perak atau emas aku tidak pernah inginkan dari siapapun juga. Ayat 34. Mana ini? Kamu sendiri tahu. Baca. Bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja. Ora et laporan. Kenapa ada gangguan? Enggak. Ini ora et laporan. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk dua hal. Satu, memenuhi keperluanku. Dua, dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Wih, ini luar biasa. Maaf ya saudara, saya lakukan ini lebih dari 40 tahun. Sampai hari ini saya diundang pelayanan kemanapun, termasuk ke luar negeri. Saya tidak pernah mau terima uang tiket atau minta uang tiket. Saya tidak pernah. Ada Pak Edo saksinya, ada Pak Kawi saksinya. Dan saya kalau pergi pelayanan nggak sendiri, selalu ngajak.
Itu. Jadi saya bisa mencukupkan keperluan saya pun bisa mencukupkan keperluan teman-teman seperjalanan saya. Karena saya nggak cuma berdoa, saya juga bekerja. Pak Edo hamba Tuhan full time, tapi dia juga bekerja. Maka itu seharusnya kata full time itu nggak ada di dalam gereja. Dalam Alkitab pun tidak ada. Karena harus bekerja. Paulus ini orang hebat, dia bekerja. Ayat 35. Wih, ini luar biasa. Saya pun pernah salah belasan tahun dengan ayat ini. Dalam segala sesuatu, bagaimana? Telah kuberikan contoh kepadamu. Jadi hamba-hamba Tuhan harus memberi contoh kepada jemaat. Apa contohnya hamba Tuhan? Bekerja. Jangan minta jemaat, maafkan saya. Dalam segala hal telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan apa? Bekerja demikian kita, siapa kata kita di sini? Bukan hamba-hamba Tuhan. Karena ini Paulus dengan temnya, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu. Malah hamba Tuhan yang harus membantu, bukan dibantu. Harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Elim bersama istri Kodin Kaku, bertahun-tahun kalian jadi gembala. Kesaksian nama baik kalian luar biasa. Orang Balikpapan tahu itu. Teruskan iman yang hebat ini. Ini luar biasa. Sambil mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, baca sama-sama, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, dulu saya bodoh. Saya hamba Tuhan, punya banyak pelayanan. Maka kalau saya buat proposal kepada pengusaha-pengusaha, pasti kalimat terakhir saya tambahkan ayat ini, Kisah Rasul 20:35, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi ayat ini saya pakai untuk nodong pengusaha. Setelah saya sadar gobloknya saya, itu kan untuk saya sendiri. Loh, betul tidak? Ini kan untuk hamba Tuhan, supaya hamba Tuhan ingat perkataan Tuhan Yesus. Lebih berguna memberi daripada menerima. Ini ora et labora. Ayo mulai hari ini semua kita nggak cuma berdoa, tapi ada tindakan dalam hidup kita. Maka Tuhan akan dipermuliakan. Sungguh dahsyat perbuatan Tuhan. Mau jadi pelaku firman ini, ya harus